Beberapa waktu yang lalu ada yang WA tanya saya, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta apa itu pacaran? Lalu saya tanya balik kepada dia, kalau menurut kamu sendiri apa itu pacaran? Lalu dia bilang, saya tidak tahu, makanya saya tanya Pak Pendeta. Baik, kalau begitu saya mau kasih tahu apa itu berpacaran. Menurut saya ada 3 hal. Yang pertama, pacaran itu ialah proses di mana kita saling mengenal untuk memasuki jenjang rumah tangga. Proses di mana kita saling mengenal untuk memasuki jenjang rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, pacaran adalah proses di mana kita mempelajari, menghayati sifat masing-masing untuk menghargai perbedaan di antara kita. Menghayati, menghargai, mempelajari, menghormati sifat masing-masing, perbedaan masing-masing. Itu penting. Kedua itu penting. Dan yang ketiga, pacaran ialah proses di mana kita membangun yang namanya cinta kasih. Saling mencintai, saling menyayangi. Disitulah kita berproses. Itu menurut saya. Lalu dia bertanya lagi, bagaimana seharusnya berpacaran yang baik? Saya bilang pertanyaan itu penting. Kenapa? Karena kalau orang tidak tahu pacaran yang baik, maka dia tabrak-tabrak saja. Lalu dia bilang cinta itu buta. Padahal hati tidak buta. Cinta buta tapi hati tidak buta. Bagaimana seharusnya pacaran yang baik? Yang pertama, pahami baik-baik tujuan dan arti Anda berpacaran. Pahami baik-baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa pacaran yang baik saling mengasihi. Itu tanamkan dalam hati dan pikiran bahwa pacaran yang baik itu saling mengasihi, bukan saling menjual. Dan yang ketiga, cari pasangan yang menghargai dan menghormati kita dan membantu kita, menolong kita untuk kita bertumbuh, berkembang. Itu penting. Ya. Misalnya, Anda sebagai seorang anak sekolah SMA, carilah pacar yang mendorong kita, mendukung kita untuk sekolah. Bukan ajak kita untuk bolos. Ajak kita untuk tidak kerja tugas. Ajak kita untuk jangan pergi sekolah tapi pergi tempat lain. Tapi seorang pacar yang tanya kita di mana kalau kita tidak pergi sekolah. Ajar kita untuk kerja tugas. Tanya kita tugas bagaimana. Dan ajar kita untuk beribadah. Jadi pacar yang membuat kita berkembang dan bertumbuh. Yang keempat, menurut saya, kalau berpacaran harus menghindari tempat yang gelap. Kenapa? Karena setan itu kerja di gelap. Harus menghindar. Jangan cari pohon pisang. Jangan cari di belakang rumah, di belakang sekolah. Tapi pacaranlah di depan. Supaya orang lihat. Pacaranlah di ruang tamu. Di depan kos. Jangan tutup kos diam-diam. Tutup kos habis, hanya sendal di depan pintu. Jangan, karena disitulah setan bekerja. Dan yang kelima, ialah pacaran harus dipublikasikan. Artinya apa? Pacaran harus orang tahu. Mama harus tahu, bapak harus tahu, kakak dan adik harus tahu. Supaya ada apa-apa, orang jangan susah mencari. Misalnya Anda celaka dalam tanda kutip,
Anda hamil atau menghamili, orang tidak susah cari. Bapak tua dan mama tua tidak susah cari Anda. Dia pun saudara-saudara orang tidak susah cari Anda. Karena dong tahu Anda menghamili siapa atau Anda hamil dengan siapa. Dan yang terakhir, menurut saya, dalam berpacaran harus buat kesepakatan. Semasa pacaran itu harus buat kesepakatan. Apa yang boleh Anda lakukan dan apa yang tidak boleh Anda lakukan. Misalnya, tidak boleh pegang tangan atau tes-tes. Buat kesepakatan dan buat ketegasan. Kalau kita melanggar kesepakatan ini, maka ada sanksinya. Sekian.